Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Ayat yang ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghayra hadza aw badil. Qul ma yakunu li an abaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, maka orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah ia. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Rabbku kepada siksa hari yang besar, kiamat. Tafsir ayat yang ke-15. Allah menyebutkan penentangan orang-orang yang mendustakan Rasulnya, Muhammad. Jika ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan kebenaran dibacakan kepada mereka, maka mereka berpaling darinya. Mereka menunjukkan penentangan dengan keberanian dan kezaliman. Mereka berkata, Mu'tuni bi Qur'anin ghairu hadza badil. Datangkanlah Al-Quran yang lain. Datangkanlah Quran yang lain ini atau gantilah ia. Semoga Allah menimpakan keburukan kepada mereka, betapa beraninya mereka kepada Allah, betapa besarnya kezaliman dan penolakan mereka terhadap ayat-ayatnya. Maka Allah memerintahkan Rasulullah yang agung agar menjawab mereka, Qul ma yakunu li, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah patut bagiku, yakni tidak pantas dan tidak layak, an ubadillahu min tilqa'i nafsi, menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku hanya seorang Rasul murni. Aku tidak memiliki sesuatu hak pun dari perkara ini. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Aku tidak memiliki hak selain itu, karena aku hanyalah seorang hamba yang tunduk. Inni akhafu in aswaitu rabbi adzaba yaumin adim. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Rabbku kepada siksa hari yang besar, kiamat. Ini adalah ucapan dan adab makhluk terbaik kepada wahyu dan perintah Rabb-Nya. Lalu bagaimana dengan orang-orang bodoh yang sesat yang mengumpulkan antara kebodohan, kesesatan, kezoliman, penentangan, pengingkaran, dan pelemahan terhadap Rabbul Alamin? Apakah mereka tidak takut azab hari yang besar? Jika mereka mengklaim bahwa maksud mereka adalah agar tersibak kebenaran dengan ayat-ayat yang mereka tuntut, maka mereka telah berdusta dalam hal ini. Karena Allah telah menjelaskan ayat-ayat yang semestinya membuat orang beriman. Dialah yang mengaturnya, bagaimana dia berkehendak yang mengikuti kepada hikmah Rabbaniyah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Ayat yang ke-16. Qul law sya'allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adrakum bih faqad labistu fikum umuran min qabli afala taqilun. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu berapa lama sebelumnya Al-Quran turun, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Tafsir ayat yang ke-16. Qul law sya'allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adrakum bih faqad labitha fikum umra. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama, dengan waktu yang cukup panjang, min qablihi, sebelumnya Al-Quran turun, yakni sebelum membacakannya dan sebelum kamu mengetahuinya.
sementara aku sendiri tidak terlintas di benakku dan tidak terpikir di pikiranku. Afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Bahwa aku tidak mengada-ngadakannya seumur hidupku dan tidak pula bersumber dariku apa yang menunjukkan hal itu. Lalu bagaimana mungkin aku mengada-ngadakannya sesudah itu? Sementara aku telah hidup lama di lingkunganmu. Kamu mengenal keadaanku yang sebenarnya bahwa aku adalah ummi, tak membaca, tak menulis, tak belajar dari siapapun. Lalu aku hadir kepadamu dengan kitab yang agung yang melemahkan orang-orang yang fasih dan melelahkan para ulama. Apakah dengan itu masih mungkin bahwa ia adalah bersumber dariku sendiri? Atau justru ia adalah dalil yang pasti bahwa ia adalah diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji? Jika kamu memakai pikiran dan keakalmu, kamu merenungkan keadaanku dan keadaan kitab ini, niscaya kamu pasti memastikan tanpa keraguan bahwa ia adalah benar. Bahwa ia adalah kebenaran yang tidak ada sesuatu setelahnya, melainkan kesesatan. Akan tetapi kamu hanya menginginkan pendustaan dan penentangan. Tanpa ragu, kamu adalah orang-orang yang zolim. Ayat yang ke-17, Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba biayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Maka siapakah yang lebih zolim daripada orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Tafsir ayat yang ke-17 dan man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba biayatihi. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Kalau aku mengada-ngada, maka aku adalah orang yang paling zalim. Keberuntungan lenyap dariku dan keadaanku pun tidak samar bagimu. Akan tetapi aku datang kepadamu dengan ayat-ayat Allah, lalu kamu mendustakannya, maka kezaliman terpastikan ada padamu. Perkaramu harus lenyap dan kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan selama kamu sebagaimana demikian. Firman Allah, qala allazina la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang tidak berharap pertemanan dengan kami berkata, menunjukkan bahwa faktor pendorong penentangan yang bersumber dari mereka adalah kekufuran mereka kepada pertemuan dengan Allah dan tidak mengharapkannya. Dan bahwa siapa yang beriman kepada pertemuan dengan Allah, maka dia pasti tunduk kepada kitab ini, beriman kepadanya karena tujuannya baik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.